Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Salsabila, mahasiswa Universitas Negeri Padang dengan NIM 210430052, Prodi Akuntansi NK tahun masuk 2021. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas hukum bisnis dan regulasi mengenai kepailitan. Di sini saya akan membahas tentang kepailitan. Yang pertama kita akan masuk ke sejarah kepailitan. Pailit atau failit dalam bahasa Belanda atau bangkrut dalam bahasa Inggris. Sejarahnya yaitu pada masa Hindia Belanda, pailit tidak dimasukkan ke dalam KUH dagang dan diatur tersendiri dalam Faillissemenverordening pada tahun 1906. Faillissemenverordening 1906 yang awalnya hanya untuk pedagang, kemudian dapat digunakan untuk golongan manapun. Lalu pada tahun 1997 karena adanya krisis ekonomi melanda Indonesia di mana hampir semua seluruh sendi kehidupan perekonomi nasional rusak, termasuk dunia bisnis dan masalah keamanan investasi di Indonesia, maka krisis tersebut membawa makna perubahan yang sangat penting bagi perkembangan peraturan kepailitan di Indonesia selanjutnya. Maka dari itu, pada tahun 1998, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan. Lalu pada tahun 2004 pemerintah mengeluarkan undang-undang kembali yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Yang sebelumnya pada tahun 1998 hanya tentang kepailitan, tidak ada penundaan kewajiban pembayaran. Undang-undang tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang ini didasarkan pada beberapa asas. Yang pertama yaitu ada asas keseimbangan, yang kedua ada asas kelangsungan usaha, yang ketiga ada asas keadilan, yang keempat ada asas integrasi. Lalu kita masuk ke pengertian. Untuk pailit sendiri adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua kreditur secara adil dan tertib, agar semua kreditur mendapat pembayaran menurut imbangan besar kecilnya piutang masing-masing dengan tidak berebutan. Untuk kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Yang dinyatakan pailit adalah debitur yang sudah dinyatakan tidak mampu lagi membayar hutangnya. Adapun tujuan pernyataan pailit sebenarnya adalah untuk mendapatkan suatu penyitaan umum atas kekayaan debitur atau segala harta benda yang disita atau dibekukan untuk kepentingan semua orang yang mengutangkannya atau kreditur. Prinsipnya kepailitan itu adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua orang berpiutang secara adil. Lalu kita masuk ke akibat dijatuhkannya pailit. Yang pertama yaitu debitur kehilangan segala haknya untuk menguasai pengurusan atas segala kekayaan bendanya atau asetnya, baik menjual, menggadai, dan lain sebagainya, serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Yang kedua, utang-utang baru tidak lagi dijamin oleh kekayaannya. Yang ketiga, untuk melindungi kepentingan kreditur, selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, kreditur dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan. Yang keempat, harus diumumkan di 2 surat kabar, yang seperti yang terdapat pada pasal 15 ayat 4. Lalu kita masuk ke golongan debitur. Menurut pasal 55 nomor 37 tahun 2004, para kreditur dapat dibagi dalam beberapa golongan. Yang pertama yaitu ada golongan separatisen, yaitu kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya. Biasanya disebut kreditur prevent, yaitu para kreditur yang mempunyai hak didahulukan. Disebut demikian karena para kreditur yang telah diberikan hak untuk mengeksekusi sendiri haknya dan melaksanakan seolah-olah tidak ikut campur. Yang kedua ada golongan hak privilege, yaitu orang-orang yang mempunyai tagihan yang diberikan kedudukan istimewa. Sebagai contoh, penjual barang yang belum menerima bayarannya, mereka ini menerima pelunasan terlebih dahulu dari pendapatan penjualan barang yang bersangkutan. Setelah itu barulah kreditur lainnya atau kreditur kongruen.
Lalu kita masuk ke pengurusan harta pilot. Yang pertama yaitu ada hakim pengawas. Hakim pengawas atau register komisaris seperti pada pasal 65 adalah hakim yang diangkat oleh pengadilan untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan pilot, harta pilot. Yang kedua ada kurator. Kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pilot di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang. Tugas kurator yang pertama, melakukan pengurusan atau pemberesan harta pilot. Yang kedua, segala perbuatan kurator tidak harus mendapat persetujuan dari debitur meskipun dipersyaratkan. Yang ketiga, dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga atau dalam rangka meningkatkan nilai harta pilot. Yang keempat, kurator itu bisa balai harta peninggalan atau BHP atau kurator lainnya. Langsung kita masuk ke keadaan hukum debitur setelah berakhirnya pemberesan. Setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat, maka kreditur memperoleh kembali hak eksekusi terhadap harta debitur mengenai piutang mereka yang belum dibayar. Pengakuan satu piutang mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap debitur seperti suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Lalu ada PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran hutang, di mana di sini ada dua keadaan. Yang pertama ada keadaan sursense adalah di mana yang pilot atau keadaan yang pilot dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan atau niaga atau komersial untuk suatu pengunduran umum dari kewajibannya untuk membayar utang-utangnya dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian, baik seluruh maupun sebagian utang kepada kreditur. Lalu ada keadaan kedua yaitu keadaan insolventi adalah suatu keadaan debitur yang sudah sungguh-sungguh pailit atau tidak mampu lagi untuk membayar utang-utangnya seperti pada pasal 290 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Untuk hal ini, kreditur diberi waktu 2 bulan untuk menggunakan hak khususnya terhadap keadaan insolventi tersebut. Lalu kita masuk yang terakhir yaitu ada pengadilan niaga. Menurut pasal 306 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, pengaturan pengadilan niaga atau komersial di luar pengadilan umum yang dikhususkan untuk kasus-kasus bisnis atau ekonomi dan haki. Dengan demikian terhadap perkara-perkara tersebut merupakan suatu terobosan yang baik bagi dunia pengadilan di Indonesia sehingga penyelesaian perkara diharapkan bisa lebih cepat dan mudah. Adapun tugas dan fungsi dari pengadilan niaga ialah yang pertama, memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pilot dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang kedua, berwenang memeriksa dan memutuskan perkara lain di bidang perniagaan. Sekian pembahasan tentang kepailitan dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf karena kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.